Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kan, kembali lagi bersama saya Ali. Di video kali ini saya akan memberikan pengalaman bagaimana PC saya terkena ransomware ya. Selain itu, saya juga akan memberikan apa itu ransomware, bagaimana cara kerja ransomware, dan juga bagaimana cara membackup file yang sudah terkena ransomware. Sebelum lanjut pada videonya, bagi kalian yang baru masuk dalam channel ini atau baru masuk dalam video ini, silahkan tekan like-nya terlebih dahulu, subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar dapat informasi atau video-video menarik dari saya selanjutnya. Oke, di sini sebelum saya menjelaskan apa itu ransomware dan lain-lain, sebelumnya saya sudah mencari artikel-artikel yang menurut saya valid ya. Salah satunya yaitu dari howtofix.guide. Di sini ditulis oleh Brendan Smith. Itu dia rainya. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengalaman PC saya bisa terkena ransomware. Oke. Waktu itu saya lagi install salah satu aplikasi berbayar yang sudah di crack. Artinya kalau kita menginstal aplikasi crack itu antivirusnya harus mati dan juga internetnya harus mati. Waktu itu saya lalai ya, mungkin lagi lupa atau lagi mikir apa. Waktu saya install aplikasi crack tersebut, saya juga lagi download, artinya internet saya lagi nyala, lagi download. Lah, pas downloadannya itu selesai, saya buka di file Explore, ternyata formatnya nggak bisa dibuka, alias filenya berubah jadi putih semua. Dan saya lihat itu formatnya jadi BBII. Selain di C ya, di DEF itu juga berubah menjadi .bbi, bentuk dokumen, bentuk MP4, MP3, JPEG, PNG, dan lain-lainnya. Bahkan format zip pun berubah menjadi .bbii. Waktu itu saya panik mau ngapain. Saya tanya ke teman saya kalau itu benar-benar ransomware dan katanya belum ada obatnya, belum ada antivirus yang menghapus ransomware itu atau merecovery data-data pribadi yang sudah terkena ransomware. Saya juga browsing-browsing, juga ada jasa untuk memulihkan file yang terkena ransomware dari semua format, nggak cuma BBI. Dia mematok harga sesuai dengan jumlah file atau berapa giga yang akan di recovery, dan itu pun nggak menjamin file kalian kembali 100% ya. Oke, langsung saja kita langsung bahas tentang artikel ini yang menurutku unik sih, dan saya juga nggak bingung dalam menjelaskannya. Oke, jadi yang pertama ini adalah artikel dari howtofix.guide. Yang pertama, kalian akan disuguhkan dengan judul BBII virus, .bbii file ransomware, hapus dan deskripsi file. Jadi ini halaman yang pertama. Di sini juga ada halaman untuk daftar isi. Di sini dijelaskan yaitu BBII ransomware adalah jenis virus khusus yang mengenkripsi dokumen Anda, yaitu foto, dokumen, dan juga file-file dengan format MP3, video, dan lain-lainnya maupun foto. Bahkan zip sekalipun diubah menjadi .bbii. Dan di sini si penulis juga memberikan tabel yaitu keluarga ransomware dari DJVO atau Stop Ransomware dengan extension yaitu di sini .bbii. Dia juga akan memberikan readme.txt ya. Nanti kita akan buka seperti apa tulisannya, dan kita akan disuruh membayar sekitar $490 sampai $980 dalam bentuk Bitcoin. Di sini juga nanti saya akan jelaskan untuk pembayarannya dengan kontak di sini. Ini kontak palsu ya. Deteksi kalau file kalian terkena ransomware yaitu juga ada malware dan juga virus trojannya ya, dengan gejala-gejala yaitu seperti saya bilang tadi, yaitu mengenkripsi sebagian besar file, foto, video, dokumen dengan mendapatkan ekstensi .bbii. Dan ini adalah contoh readme-nya .txt yang tadi. Don't worry, you can return all your file. Jadi di sini jangan khawatir, intinya jangan khawatir kalau file kalian tuh akan kembalikan bla 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 bla, dengan intinya dengan membayar sejumlah $980
dan diskon 50% apabila kamu mengontak si hackernya itu 72 jam pertama. Kalian akan diberikan 50%, yaitu $490 dari sekitar 15 juta jadi setengahnya ya 490. Di sini juga diberikan tutorialnya dan juga emailnya, dan di sini ada personal ID untuk mengecek ya. Penulis juga menyarankan jangan bayar untuk BBII ransomware. Di Redmi TXT itu kita diminta untuk memberikan tebusan ya, yaitu $490 sampai 980. Tapi jangan bayar ya, karena itu adalah penipuan. Benar-benar penipuan. Walaupun itu kalian membayar, gak ada jaminan file kalian akan kembali lagi. Oke, di sini si penulis juga memberikan ilustrasi bagaimana si hacker memberikan ransomware kepada PC, yaitu di sini attacker itu hackernya ini PC kalian, ini si PC hackernya itu, dan ketika kalian lalai seperti saya bilang tadi, ketika menginstal aplikasi yang ada cracknya dan juga kalian lagi download kan posisinya itu antivirusnya mati, di situ si hacker itu memberikan ransomware, yaitu dengan cara mengenkripsi file-file pribadi Anda ya, foto, video dan lain-lain Anda, dan disuruh untuk membayarnya. Jadi di sini adalah ilustrasinya, kalian bisa cek sendiri. Di sini si penulis juga memberikan pertanyaan, bagaimana cara menghapus BBII virus? Selain mengkodekan file yaitu BBII, juga menginstal Azure Spyware pada sistem untuk mencuri kredensial akun. Jadi di sini saya memberikan informasi juga, selain file saya yang ada di PC ini berubah menjadi BBII karena saya sering browsing di sini pakai sosmed, akun-akun yang lainnya, dan nggak saya logout, dampaknya itu ya juga terkena di akun saya. Contohnya Facebook ini sudah nggak bisa dibuka lagi karena saya dapat email kalau Facebook ini ada yang mencoba masuk, dan akhirnya Facebook saya ini sudah nggak bisa dibuka lagi. Setelah beberapa lama juga ada email saya ada yang mencoba untuk membobol. Ini dia contohnya. Oke, lanjut. Untuk di sini si penulis juga memberikan antivirus ya. Di sini Greensoft anti malware ini, kalau saya pikir dia promosi juga sih untuk mendownload Greensoft anti malware. Tapi di sini Greensoft anti malware ini adalah aplikasi antivirus yang berbayar ya. Jadi kalian bisa mengecek virus yang ada di PC kalian, tetapi kalian nggak bisa untuk menghapusnya. Jadi kalau kalian menghapus, kalian harus bayar terlebih dahulu. Kalau kalian penasaran, kalian bisa klik aja di tombol unduh Greensoft anti malware ini untuk mengetahui berapa virus di PC kalian. Di sini si penulis juga memberikan pilihan opsi yang kedua, yaitu dapat mengunduh alat deskripsi ya, decryptor untuk stop DJVU ransomware. Di sini nama aplikasinya bernama Emisoft Decryptor. Kalian bisa mengikuti tutorial yang ada di artikel ini. Aplikasinya ini gratis ya. Jadi di sini alat decryptor ini untuk mendeskripsi ya, deskripsi file-file yang terkena enkripsi tadi. Jadi untuk mencoba untuk membuka file yang terkena ransomware, mengembalikan ya, intinya mengembalikan dari BBII ke format yang aslinya. Di sini kalian bisa milih di sistem C, D, E ataupun yang lainnya, banyak sekali. Kalian pilih salah satu, terus kalian pilih decrypt ini, nanti akan muncul starting mulai dari file-file yang bisa di deskripsi itu sendiri. Kalau nggak bisa, biasanya akan muncul tulisan-tulisan seperti ini, apa error, no case, resultnya seperti apa, atau remote name. Jadi kebanyakan biasanya di nomor 2 ini yang no key for new variant online ID. Jadi file aslinya dienkripsi oleh online. Jadi tidak bisa orang lain untuk membuka enkripsi tersebut. Kalau solusi kedua nggak berhasil, di sini penulis juga memberikan opsi ketiga, yaitu bagaimana cara mengembalikan file .bbii. Di sini ada aplikasi yang namanya Photorec ya. Photorec ini sebuah aplikasi untuk recovery file yang terkena hacker tadi atau BBII. Di sini juga disediakan downloading, ini 100% gratis. Jadi kalau sudah kalian download, kalian akan mendapatkan downloadan tadi berupa WinRAR ya. Kalian installnya dari RAR-nya itu sendiri, jadi nggak usah diekstrak.
Ini takutnya di ekstrak tersebut sudah muncul virus lagi. Jadi kalian buka saja WinRAR-nya, terus kalian install lewat situ di keyphotorec.win.exe. Kalian install saja, langsung kalian akan ditujukan ke gambar seperti ini ya, seperti ini. keyphotorec. Di sini di bagian ini kalian bisa memilih disk mana yang akan kalian recovery, misalnya D terlebih dahulu. Terus untuk file sistem tipenya kalian buat sama seperti ini, FAT, yang sebelah kanannya di extract file from world partition. Terus kalian browse aja. Kalau misalnya kalian tadi pilih D, untuk browsingnya kalian file yang akan di recovery kalian pilih misalnya di E, ya masih banyak kapasitasnya. Terus kalian search, pilih search, nanti akan ada muncul seperti ini. Di sini disebutkan bahwa Photorec dapat memulihkan file dari sekitar 400 format berbeda. Jadi di sini banyak sekali format yang tersedia untuk di recovery. Biasanya sih kalau kebanyakan yaitu dokumen, JPEG, PNG, MP4, MP3 dan lain-lain. Mungkin pilih saja format-format tertentu yang kalian penting, lalu kalian pilih OK. Oke saja, dan nanti akan muncul halaman seperti ini. Kalian tunggu saja sampai selesai ya, sampai sudah 100%. Terus kalian bisa buka. Kalau sudah berhasil, kalian bisa buka di file, misalnya kalian pilih E tadi, kalian buka. Mungkin nggak semuanya ya akan di recovery, tertentu saja yang akan di recovery, dan formatnya akan kembali seperti semula, tetapi namanya akan berubah ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk nama-namanya berubah seperti ini. Kalau kalian bingung, di sini juga ada panduan di video untuk memulihkan file BPII ya. Oke, setelah kalian menonton dari awal sampai akhir tadi, pertanyaan selanjutnya, kalau file kalian sudah di recovery, terus kalian mau pindah kemana? Kalau misalnya kalian punya cita-cita ingin merestart ulang PC kalian yang sudah terdeteksi banyak virus itu, apakah file kalian yang sudah di recovery tadi akan kalian masukkan ke hard disk eksternal? Nanti takutnya hard disk tersebut akan kemasukan malware juga atau virus trojan dan juga virus-virus lainnya. Atau kalian ingin membackupnya di Google Drive, tetapi takutnya file yang sudah di recovery tadi sudah kemasukan malware atau virus-virus itu. Pilih yang mana? Lanjut ke part 2 ya.